Nah, kemudian Kang Denny, ini menarik sekali. Kalau barusan sebenarnya udah di-spill ya dari sisi reward-nya atau mungkin keuntungan yang berpotensi lah didapatkan oleh kami-kami masyarakat jika membeli SBR ini. Selain itu ada lagi nggak Kang? Selain dari tadi potensi cuan floating rate floor-nya, mungkin biar masyarakat di sini makin tahu. Selain itu bisa dapat apa lagi sih investor SBR ini gitu? Oke. Tadi dari sisi, jadi kalau investasi kita kan ada 3 risiko biasanya ya. Mm-mm. Risiko gagal bayar, artinya Mm. tidak default risk. Kalau obligasi negara atau SBN retail atau SBN yang non retail pun kan tidak mungkin default. Kenapa? Selama Indonesia berdiri, maka Indonesia akan bayar gitu ya. Dan memang dalam sejarahnya pemerintah tentu menjamin atau akan membayar instrumen yang diterbitkannya. Karena itu sudah ada amanat dari undang-undang, baik undang-undang tentang suatu negara maupun di APBN. Itu sudah dialokasikan. Jadi risiko default-nya boleh dibilang zero, kecuali negaranya bubar gitu ya. Itu Soalnya negaranya pertama. bangkrut ya. Iya. Terus kedua terkait dengan imbal hasil. Tadi kan setiap SBR 5,5 ya. Iya. Sekarang bandingkan misalnya dengan deposito. Mm. Berapa deposito yang sekarang ditawarkan perbankan? Perbankan mungkin kisaran 3 ya, 3 aja Di udah bawah 3 lumayan. sekarang itu ya, Iya, antara 2 sampai makanya. 3%. Antara 2 sampai 3%. Artinya kan ada selisih, let's say 3 lah, berarti kan sudah masih ada selisih sekitar 2,5%, ya kan? Dari sisi kupon dibandingkan dengan bunga obligasi. Hmm. Nah, selain itu juga kita lihat untuk yang obligasi ini ada insentif dari sisi perpajakan fiskal. Oke. Kalau teman-teman menempatkan dana di deposito, itu bunga atas deposito itu adalah PPh-nya sebesar 20%. Ya kan? Dipotong langsung tuh. Sementara kalau untuk yang bunga obligasi, pajak atas bunga obligasi itu hanya sebesar 10%. Jadi setelah tadi yield-nya imbal hasil lebih besar, pajaknya lebih kecil. Jadi overall netnya tentunya lebih besar. Ya kan? Oke. Itu keuntungan kedua, keberapa nih? Ketiga, keempat, nggak tahu. Keuntungan salah satu itu. Iya. Nah, sekarang keuntungan lainnya ada apa? Dengan kita berinvestasi di SBR Retail, kita artinya turut membantu pembangunan APBN. Karena dananya kan kita akan bantu untuk APBN. Jadi kalau misalnya ada acara kegiatan vaksin gratis, kita bisa bilang, wah itu duit gue tuh dipakai buat vaksin. Gitu. Atau ada bantuan ke sekolah bos gitu ya, oh itu duit gue tuh jangan-jangan sebagian tuh dari bos itu. Atau ada yang pegawai negeri dapat gaji, oh itu sebagian gaji mungkin ada sebagian tuh punya gue, jangan gitu. Atau dipakai untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah, kita bisa punya perasaan, wah itu jangan ada bagian dari situ yang sebetulnya kontribusi saya. Baik dari yang kita investasikan dengan beli SBN, dan juga yang kedua adalah dari pajak kita bayar. Tadi kan disampaikan, untuk kita dapat bunga dari SBN itu kena pajak 10%. 10%-nya pun akan dipakai juga untuk pembangunan, jadi nggak ada yang rugi sebetulnya. Nah, jadi itu adalah kontribusi kita selaku masyarakat untuk sama-sama membangun negara. Jadi kalau sering kita membandingkan, oh Jepang itu utangnya sampai di atas 200% dari PDB-nya. Kalau kita kan masih kecil ya, masih 40%. Tapi Jepang itu relatif aman karena sebagian besar SBN-nya itu atau surat utang negaranya itu dibeli oleh masyarakatnya. Harapannya di Indonesia seperti itu juga. Meskipun sekarang kalau kita lihat kepemilikan asing sudah semakin berkurang ya. Sekarang tinggal 17% lah untuk dulunya bisa sampai 30% tuh Mbak Friska. Tapi sekarang karena porsi lokal semakin besar ya, termasuk dari teman-teman yang investasi di SBR ini. Jadi sekarang porsi kepemilikan asing di pasar SBN dalam negeri ini tinggal 17%. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan teman-teman semakin paham, semakin ngerti, semakin mendapatkan manfaat dari investasi ini, harapannya ke depan semakin banyak orang berinvestasi di SBN sehingga kita semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Gitu. Lama-lama ntar jadi tinggal 1% doang porsi yang dari luar negeri. Mudah-mudahan.
milenial sekarang kayaknya udah semakin apa ya, awareness ke bidang investasinya udah meningkat tajam sih Kang. Jadi harapannya bisa semua obligasi negara balik semua juga ke WNI-nya juga. Betul, betul. Jadi kalau boleh saya share ya, ketika kita kan tadi ada nanya nih beberapa apa ini cara belinya. Nah, jadi sejak tahun 2018 gitu ya, karena kita melihat potensi dari milenial generasi muda ini makin luas dan juga mereka sangat capable dengan gadget karena sebagai native digital gitu ya, digital native gitu. Maka sejak tahun 2018 kita mengembangkan namanya Electronic SBN atau ISBN. Nah, artinya dengan ISBN ini teman-teman bisa membeli atau berinvestasi di SBN retail kita secara online. Kalau dulu, kalau investasi SBN itu kita harus jalan ke kantor bank atau kantor sekuritas. Dan kita akan menemui petugasnya khusus. Jadi kalau kita mau investasinya kecil kok kayaknya malu gitu, segan gitu. Makanya dulu kalau ketika belum online, yang paling besar investornya itu adalah generasi baby boomer. Karena mereka gede-gede duitnya gitu kan. Karena kadang bukan mereka yang datang ke bank, petugas bank yang datang ke rumah mereka gitu kan untuk merayu mendapatkan dananya gitu di SBN. Jemput bola ya Kang ya. Betul, jemput bola. Ini namanya nasabah prioritas lah gitu. Nah, tapi setelah kita menerbitkan secara online ini, nah justru sekarang mayoritas investor kita, sekitar 40% adalah generasi milenial. Wah. Luar biasa ya. Milenial, karena itu tadi udah ini banget ya, mulai haus investasi mereka. Sudah melek dan tadi merasakan kenyamanan gitu karena tadi tidak perlu datang ke kantor, cukup di rumah saja sambil nonton bola, sambil nonton drama Korea gitu ya. Bisa berinvestasi di gadgetnya, di tablet, di handphone atau di laptop dan semua proses mulai dari pendaftaran, konfirmasi sampai pembayaran semuanya bisa dilakukan secara online. Full. Jadi ada yang web based, ada yang secara menggunakan aplikasi. Jadi kita yang namanya mitra distribusi atau agen penjual SBN ini ada yang perbankan, ada yang perusahaan sekuritas, ada yang perusahaan fintech. Ini fintech ada yang peer-to-peer lending, ada yang fintech yang agen penjual reksadana atau Upwork. Ini jumlahnya total ada 28. Jadi kalau mau melihat listnya, itu bisa nanti dicek di website kita www.kemenq.go.id/SBR. SBR. Oke. Iya. Jadi sekali lagi ya, www.kemenq.go.id/SBR. SBR. Ini kayaknya banyak nih buat yang melihat midis ya Pak ya? Iya, jadi itu lengkap itu informasinya. Mulai tata cara pemesanan, apa itu SBR, apa ininya, itu apa saja, itu semua ada penjelasan di situ, termasuk nanti list dan link kepada, jadi di situ kalau mau klik aja linknya, masih ke bank yang Anda suka, atau ke sekuritas yang Anda suka, atau ke fintech yang Anda suka, sudah ada linknya di situ. Gitu. Ini kayaknya banyak nih yang ini, Rizka, dan 400 ya. Kayaknya kalau udah giveaway, seru kali ya. Wah, mauin bagi-bagi giveaway nih Kang. Boleh. Saya kasih luar biasa. Voucher GoPay ya. 100. Wah, boleh. Wah, ini pada kesenangan nih. Boleh ya. Jadi GoPay 100.000 untuk 3 orang. Syaratnya ya ini tinggal silakan Anda share apa sih yang menarik dari SBR ini, silakan di-share di media sosialnya, di IG, dengan syarat nanti hashtagnya SBR 011 ditambah dengan follow IG-nya DJPP dan IG saya. Oke, siap. Biasanya gampang nyarinya gitu ya. Iya, mention IG-nya Kang Denny ya, biar mudah dicari teman-teman. Iya. Mention boleh, follow juga sangat dianjurkan. Wah, siap. Jangan lupa ya, follow DJPR Kemenq dan juga follow IG-nya Kang Denny. Nanti buat yang pengen dapetin tadi GoPay untuk 3 orang pemenang masing-masing 100.000, silahkan bercerita tentang ilmu yang teman-teman dapetin malam hari ini nih dari Kang Denny. Oke, kita lanjut lagi nih, semakin penasaran juga.
tadi teman-teman udah mulai tahu alur pembeliannya, ternyata bisa melalui midis secara online ya, mitra distribusinya maksudnya, dan silakan teman-teman langsung ke tadi website yang sudah disebutkan Kang Denny. Dan yang paling seru di sini adalah bahwa obligasi negara itu nyaris minim resiko alias paling low risk banget. Bisa dibilang ya Iya. Kang, paling low risk. Tapi kalau kita bicara risiko, eh, walaupun paling minim, kira-kira risikonya apa sih yang dalam tanda kutip minimnya risiko ini tetap ada, tapi apa itu Kang kalau dalam obligasi negara? Iya. Jadi mungkin tadi ya, kalau boleh saya share, berarti kan kalau kita mau beli SBN retail, kira-kira apa gitu ya kriterianya supaya kita bisa meminimalkan resiko. Nah, tadi saya sampaikan kalau ada 3 risiko ya, risiko gagal bayar, risiko likuiditas, sama risiko pasar. Nah, kita kelas 1. Tadi risiko gagal bayar nggak ada ya. Kami bilang nggak ada. Jadi no, jadi risiko gagal bayar ini kan pemerintah akan bayar, baik Iya. bunga atau kupon ataupun nanti ketika jatuh tempo. Jadi tinggal kita lihat 2 risiko nih, risiko likuiditas dan risiko apa tadi market, suku bunga pasar, Market. risiko market. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat, tentukan dulu tujuan investasinya apa, gitu kan? Mm-mm. Tujuan investasinya apa dan jangka waktu seperti apa. Itu yang nanti akan menentukan kira-kira mana SBN retail yang paling sesuai. Nah, nanti kita membandingkan mana yang menjadi preferensi teman-teman dengan tujuannya tadi. Apakah yang menjadi concern masalah likuiditas atau masalah suku bunga, gitu ya, atau imbal hasil. Kalau Anda teman-teman ingin berinvestasi di SBN retail, tetapi dari sisi likuiditas kayaknya aku butuh sewaktu-waktu pengen dicairin gitu ya, selama 3 tahun, selama 2 tahun, saya berjaga-jaga nih, let's say ini sebagian dari dana darurat, selain ditaruh di saving, selain di deposito, sebagian ditaruh di SBN retail misalnya. Nah, kalau untuk itu, Anda membutuhkan yang liquid, gampang dicairkan, maka beli SBN yang tradable, yaitu ori atau sukuk retail, gitu ya. Oke. Jadi Yang karena sekarang gampang tradable. diperdagangkan ya Kang ya. Betul, diperdagangkan. Sama dengan saham. Kemudian, tapi kalau misalnya yang menjadi concern teman-teman adalah ini saya punya uangnya sebetulnya untuk jangka panjang nih. Kayak saya nih, anak saya yang pertama akan 2 tahun lagi lulus SMA. Tapi siap-siap untuk kuliah 2 tahun lagi gitu. Nah, misalnya kalau misalnya punya dana sekarang yang akan dipakai 2 tahun lagi, dan saya ingin mengutamakan imbal hasil yang optimal, gitu ya, maka yang menjadi concern saya adalah mencari yang paling bisa optimal yield-nya atau imbal hasilnya. Nah, kalau itu yang dicari, maka SBR atau sukuk tabungan yang non tradable tadi yang diinvestasikan, yang dibeli. Karena tadi selama 2 tahun saya memastikan bahwa kalau suku bunga pasar naik gara-gara BI menaikkan suku bunga, saya juga mendapatkan kenaikan imbal hasil. Beda dengan yang fix tadi. Yang fix, let's say kalau tadi 4,95 ya, yang ori Januari dulu diterbitkan, ketika suku bunga acuan meningkat, ya dia terus segitu aja gitu dapatnya gitu ya. Dan bahkan kalau nanti dijual di secondary market, mungkin kena diskon karena lebih rendah dibandingkan dengan harga bunga di pasar. Iya kan? Nah, makanya itu adalah risiko dari beli obligasi yang suku bunga tetap. Gitu. Jadi nanti tergantung nanti teman-teman, makanya ininya apa tujuannya ya, tergantung tujuannya, betul. Tujuannya dulu. Mau lebih concernnya di masalah likuiditas, beli yang tradable, tapi kalau ini yang mengoptimalkan imbal hasil, beli yang non tradable tapi dengan suku bunga yang floating. Gitu. Betul, nah, terus, betul. Tipsnya lagi, kapan belinya? Nah, itu kapan belinya nanti seperti saham. Saham kan ada 2 jenis ya. Ada yang penawaran perdana di IPO. Itu IPO itu kan kita beli, investor beli dari si penerbit saham. Itu di pasar perdana. Kemudian masuk ke pasar sekunder, di mana investor beli dari investor lain. Ya kan? Nah, ini sama untuk yang SBN juga. Kita ada pasar perdana, yaitu pemerintah menawarkan kepada langsung ke investor dalam masa penawaran. Nah, seperti sekarang misalnya untuk yang SBR 011, kita menawarkan dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 16 Juni. Minggu depan nih, 16 Juni. Itu adalah pasar perdana kita. Nanti kalau misalnya miss tanggal tersebut, teman-teman pengen beli lagi, dan tidak ada penawaran, artinya harus belinya di pasar sekunder.
beli Bener. apabila ada investor yang akan jual. Tapi biasanya yang nyari lebih banyak dibandingkan dengan yang jual. Betul. Karena data kita menunjukkan sekitar 70% investor kita itu hold to maturity, itu dipegang sampai jatuh tempo. Jadi mereka nggak mau jual di secondary market gitu. Iya. Jadi agak susah nyarinya kalau secondary. Jadi kalau yang investasi, maka manfaatkan masa penawaran yang sampai tanggal 16 Juni nanti itu. Dan jangan lupa 16 Juni itu bukan malam ya, bukan jam 23.59, bukan, tapi jam 10 pagi. Oke, 10 pagi 10 teman-teman ya. pagi udah tutup itu kita warung. Itu pun kalau kuotanya masih ada ya. Karena pengalaman, ini catatan teman-teman ya, pengalaman di penerbitan Januari kemarin, juga penerbitan di tahun 2021, kita tutup warung sebelum masa penutupan berakhir. Karena apa? Karena kuotanya udah habis. Udah oversubscribe. Udah oversubscribe gitu. Tapi kita modelnya kan first come first serve. Siapa dulu yang pesan, yang dapat gitu loh. Jadi kalau yang ketinggalan, ya udah Anda terakhir nggak akan kebagian. Jadi cepet-cepetan nih kalau ini. Makanya sekarang nih SBN 011 ini biasanya yang namanya non tradable ini nggak terlalu banyak peminatnya. Ya, karena orang belum ngerti manfaat seperti apa gitu. Nah, kayak kita target awal itu sekitar 5 triliun. Oke. Nah, ternyata 5 triliun itu dalam 1 minggu pertama Jumat kemarin sudah tembus, sudah habis. Wow. Ada habis, tapi yang masih mau banyak, ini kita tambah 7 triliun. Kemarin habis, Senin habis 7 triliun. Tambah lagi jadi 8 triliun. Jadi kita lihat di ke depan seberapa ini, tapi kalau misalnya space-nya sudah habis, ya nanti siap-siap teman-teman kehabisan, nunggu di penerbitan SBN retail berikutnya. Makanya cepet-cepetan, apalagi buat teman-teman yang belum memiliki SID. Kan kalau sudah investasi saham pasti punya SID ya. Iya. Investor Identification. Ini sama nih, kalau untuk beli SBN retail pun Anda harus punya SID. Tapi kalau belum punya SID, gampang, nanti tinggal menghubungi MIDIS secara online tadi itu ya. Paling yang disiapkan adalah KTP sama buku rekening bank. Buku rekening. Ya kan, karena KTP untuk memastikan bahwa Anda adalah orang Indonesia dan individual. Karena SBN retail ini hanya boleh di pasar perdana, hanya boleh dibeli oleh individu. Tapi kalau di pasar sekunder, yang beli banyak fund manager. Makanya beli di secondary market susah, karena yang Anda bersaingnya dengan para fund manager. Iya, yang pada borong ya, gede-gede. Betul. Jadi fund manager itu bisa naruh mereka untuk misalnya untuk reksadana pasar uang gitu ya, atau reksadana pasar pendapat tetap, BPU atau BPT, itu mereka salah satunya beli SBN retail karena memang menawarkan imbal hasil yang menarik gitu ya. Gitu. Gimana tadi? Kok jadi ngomongin itu ya? Atau dari sampai mana sih ngomong? tapi jadi tahu. Iya. Oke. Wah, ini menarik banget tadi. Itu ya, SID ya. Makanya jadi nanti kalau mau bukan SID, bikin dulu SID. Biasanya sih 1 atau 2 hari butuh waktunya ya. Tergantung nanti si MIDIS-nya seberapa cepat. Tapi yang pengalaman saya sih 1 hari cukup. Jadi, setelah jadi nanti bisa langsung berinvestasi. Tinggal Anda registrasi, kemudian nanti melakukan pemesanan SBR 11, jumlahnya berapa, secara online, nanti mendapat semacam struknya gitu ya, struk tagihannya, nanti Anda tinggal bayar, tanggal bayar juga sama, secara online gampang, bisa melalui e-wallet, bisa dengan transfer bank, bahkan bisa beli atau bayar di kantor pos, bisa bayar di Indomaret, di Alfamaret bisa. Mudah banget nih. Sangat semua serba mudah. Iya. Betul. Benar. Terus dari tadi banyak berseliweran, udah pada nggak sabar kayaknya menanya minimal belinya berapa, Kang? Dari tadi banyak yang nanya. Jadi dulu awal-awal kita menawarkan SBN retail itu minimalnya ada 5 juta. Tapi karena kita ingin memberikan kesempatan kepada terutama para investor pemula ya, kita turunkan menjadi 1 juta rupiah. Gitu. Dan kita lihat dalam beberapa kali penerbitan terakhir, ada ribuan investor yang pesan cuma 1 juta. Dan ternyata kebanyakan adalah generasi Z, yaitu para pelajar. Wah,
Jadi Luar anak biasa, SMA Gen Z. gitu ya, atau baru kuliah itu sudah mulai berinvestasi di SBN retail meskipun 1 juta dulu. Jadi itu saya pikir bagus ya untuk pembelajaran, mereka belajar investasi 1 juta dulu, setelah itu merasakan enaknya, oh ternyata oke juga nih. Mungkin kedepannya begitu uangnya bertambah bisa menambah lagi. Harapannya kita gitu. Selain edukasi ya, nanti masyarakat sudah terbiasa untuk berinvestasi, merasakan manfaatnya ke depan begitu penghasilan bertambah, maka alokasi untuk investasinya pun bisa bertambah. Jadi 1 juta, jadi gini, 1 unit 1 juta, sama kayak saham ya ada unitnya kan. Jadi kalau Ya, untuk yang satu lot. investasi 1 unit 1 juta. Jadi nanti berikutnya ya beli 2 juta, nggak bisa saya beli 1,5 juta itu nggak bisa. Jadi Iya, beli 1 makanya juta, 2 juta, kelipatan 1 juta lah kelipatannya, dan maksimalnya 2 miliar.